Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Pauletta Pauline. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, kalian jangan lupa dulu lihat di playlist saya Pauletta Pauline. Kalian lihat videonya, lalu lihat playlist karena saya sudah membagi-bagi playlist yang sesuai dengan kebutuhan kalian tentang promil. Oke, dan jangan lupa ya di subscribe, lalu jangan lupa dibunyikan tanda loncengnya. Nah, kalau kalian ingin tanya jawab dengan saya, insya Allah saya akan balas. Kalian jangan lupa komen ya. Jadi jangan lupa like, komen, atau share. Oke, baiklah. Mungkin hari ini saya akan mulai untuk memberitahukan kepada kalian promil apa sih yang saya jalani. Karena kemarin saya sudah membahas tentang berbagai macam tips promil, objin, jenis promil, jenis objin, dan memilih dokter objin yang tepat. Nah, saya akan meng-share kali ini yaitu program yang sedang atau sudah dan akan saya jalani adalah saya mengikuti IVF atau kalau kepanjangannya in vitro fertilization. Kalau orang Indonesia, orang awam bilangnya bayi tabung. Mungkin kalian sudah melihat di segmen sebelumnya atau di konten sebelumnya tentang apa itu IVF dan tips-tips secara umum. Maka hari ini saya akan membahas tentang persiapan IVF atau bayi tabung. Nah, bagi kalian mungkin yang sudah memilih IVF atau program bayi tabung untuk ingin kalian jalani, maka jangan lupa ya, jangan di skip video ini karena nanti akan miss informasi yang akan saya sampaikan. Karena ini penting kalau kalian ingin mengikuti, tahu cara ini akan berhasil juga bagi kalian seperti saya insya Allah. Oke. Nah, baiklah. Nah, saya akan menceritakan sepintas kenapa saya akhirnya memutuskan IVF atau bayi tabung, karena saya mengalami beberapa hal yang harus mengikuti IVF. Seperti sebelumnya saya bilang kalau IVF itu adalah langkah akhir dalam menjalani program hamil kalau seandainya program-program yang sebelumnya tidak bisa dilakukan seperti ada inseminasi atau melalui terapi kesuburan. Kalau gagal, maka dokter akan menyarankan bayi tabung. Nah, persiapan apa saja sih yang perlu dilakukan? Nah, untuk IVF ini saya akan hanya membagi 3 langkah ya. Karena kalau yang 6 langkah kemarin kalian bisa ambil juga. Kalau ini khusus untuk bayi tabung bisa kalian gabungkan juga atau di mix, intinya biar nggak panjang ya, nanti kalian bosan. Oke, jadi ada 3 langkah. Nah, yang pertama, kalau kalian sudah mendapatkan hasil bahwa ternyata kalian harus bayi tabung atau IVF dari dokter kalian, atau kalian langsung memilih IVF untuk kalian jalani, yang pertama itu adalah persiapan waktu. Nah, kenapa time atau waktu yang saya letakkan di pertama? Karena kalau mengikuti IVF ini harus fokus dan kita harus benar-benar menyiapkan waktu yang pas. Mulai dari awal ketemu dokternya, minum obatnya, langkah-langkah berikutnya. Nah, itu butuh waktu khusus. Nah, nanti saya akan lanjutkan lagi ke tahapan-tahapan yang sudah saya jalani. Namun sekarang saya hanya memfokuskan persiapannya, yaitu kalian harus bisa dengan pasangan memilih waktu atau timing yang tepat dalam menjalani IVF. Misalnya seperti saya ini melakukan 2 tempat ya IVF sebelumnya, yaitu di 2 tempat di daerah saya sendiri Pekanbaru dan setengahnya lagi di Jakarta. Artinya kan saya membutuhkan waktu karena saya harus keluar kota. Oke, yang proses yang setengahnya saya lakukan di Pekanbaru dengan dokter saya, dimana tahapan ini perlu dari awal, lalu saya dirujukkan oleh dokter saya ke Jakarta. Nah, untuk ke Jakarta ini mungkin bagi yang kerja, suaminya kerja atau dua-duanya kerja, tentu butuh waktu yang pas. Misalnya dengan menyusun kapan harus cuti ya, cuti bersama dan lain-lain. Jadi mengapa itu pentingnya
waktu. Kalaupun harus di luar kota, kalian juga butuh waktu mungkin 2 mingguan, karena 2 minggu pertama itu dokter akan menyuruh kalian untuk proses yang pertama, tahap pertama, bagaimana si suami dan si istri melakukan cek-cek yang juga menghabiskan waktu seharian, atau yang si istri butuh istirahat setelah disuntik. Nah, seperti itu. Jadi itu yang penting ya. Jadi waktu itu kalian klopkan, jangan ada yang satunya oke, waktu tanggal sekian, yang satunya lagi oh saya ada kerjaan dan lain-lain. Jadi benar-benar kalian persiapkan, terutama yang keluar kota, oke, yang misalnya dapat program bayi tabungnya di Jakarta atau di luar daerah. Oke, jadi waktu itu sangat penting bagi kalian untuk menyusun ya. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu langkah yang kedua harus kalian persiapkan, yaitu finansial atau keuangan. Nah, mungkin bagi kalian udah pada lihat ya gimana orang-orang IVF yang kesannya banyak duit atau menghabiskan duit yang begitu banyak, seperti artis atau mungkin kalian sudah tahu, mereka ada yang bilang. Nah, sebenarnya IVF ini saya bilang tergantung tempatnya. Kalau misalnya di daerah saya Pekanbaru, sudah saya bandingkan harga di Pekanbaru dengan di Jakarta, lebih murah di Pekanbaru. Karena dokternya ya tergantung kebijakan rumah sakit atau dokternya ya. Kalau untuk di Pekanbaru insya Allah terjangkau. Kalaupun kalian memang punya cukup duit banyak, kalian bisa ke Jakarta. Nah, satu info, jadi kalian mungkin taunya IVF ini yang terkenal di Malaysia, Malaka, Pineng. Nah, saran saya sih kalau untuk di Pekanbaru sudah ada tempatnya. Nanti saya share khusus untuk IVF atau bayi tabung di Pekanbaru, dan juga nanti saya akan share juga tentang IVF yang di Jakarta. Nah, oke, jadi kita balik lagi. Jadi masalah keuangan, kalian benar-benar cari tahu informasi di tempat rumah sakit atau dokter yang kalian gunakan jasa mereka untuk IVF ini. Karena finansial ini penting, jangan nanti sudah jalan setengah lalu ternyata duitnya nggak cukup, kan sayang. Jadi kalian harus benar-benar menyediakan finansial cukup. Misalnya untuk tahapan yang sudah kalian ketahui, misalnya dari A, B, C atau tahap 1, 2, 3 dan sampai selesai, kalian menghabiskan sekian. Nah, yang kedua, kalian harus membuat finansial atau keuangan cadangan, mana tahu ada tambahan-tambahan obat, karena setiap orang atau pasien yang melakukan IVF itu berbeda-beda. Ada kasusnya dia nggak terlalu sulit atau tidak terlalu susah dokternya, jadi dengan paket yang diberikan saja dia sudah cukup. Karena ada juga IVF ini yang paket-paket ya, tergantung promo atau paket yang diberikan kepada kalian. Nah, jadi kalian harus mempunyai dana cadangan ya. Mana tahu kalian punya kasus yang agak sulit sehingga menambah obat-obatan di luar paket yang diberikan. Nah, itu untuk satu tempat. Nah, kalau seandainya kalian pergi IVF-nya ke Jakarta, maka kalian butuh, atau keluar daerah, kalian butuh lagi yang namanya tempat tinggal ya kan. Tempat tinggal di sana, biaya hidup. Nah, karena sudah saya jelaskan sebelumnya, saya IVF-nya di 2 tempat. Jadi kalian harus mempersiapkan betul kalau di luar daerah ya, akomodasinya, tempat tinggal, kos-kosan atau apartemen. Kebetulan saya waktu itu di Jakarta, saya awalnya kos-kosan lalu berikut ke apartemen karena lebih irit di situ ya, dan lebih nyaman. Oke, setelah itu kalian juga mikirkan biaya transportasi seperti tiket pesawat, siapa yang akan kalian bawa. Nah, ini juga penting. Jadi misalnya seandainya kalian keluar kota menjalani IVF, lalu seandainya suami Anda hanya bisa sampai tahap yang dia bisa hadir, lalu tidak diperlu lagi karena dia juga harus pulang bekerja, maka kalian butuh pendamping. Nah, ini juga perlu dipersiapkan kalau seandainya di luar kota. Nah, di Indonesia atau di Pekanbaru sudah ada
Dan di Jakarta juga sudah banyak tempat yang bagus dan menghasilkan bayi tabung atau pasien berhasil sudah banyak. Jadi nggak perlu sampai ke Malaysia, Penang, karena juga biaya sana tentu lebih besar kursnya kan, kurs rupiah atau ringgitnya. Jadi mending kalian tetap berikhtiar di dalam negeri dulu. Insya Allah kalau memang kalian sungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, itu pentingnya finansial yang saya sebutkan tadi ya, antara di luar kota atau di kota kalian yang sudah ada bayi tabungnya. Jadi itu penting sekali, itu yang perlu diperhitungkan tentang keuangan. Oke, baiklah, yang ketiga yang terpenting itu adalah setelah waktu, duit, atau finansial, yang terakhir saya tunjukkan yaitu yang ketiga, psikologis. Jadi psikologi pasien, baik si suami atau istri, itu juga perlu kalian siapkan. Kenapa? Karena tahapan-tahapan IVF itu yang pertama, salah satunya yaitu pengecekan labor, baik itu sperm si suami maupun hormon-hormon dari si istri. Nah, kalian harus siap apapun hasil dari cek lab atau darah tersebut. Misalnya si suami ada masalah di spermnya, nah jangan langsung down, kalian nanti akan diberikan treatment khusus oleh si dokter. Oke. Nah, begitu juga si perempuan, misalnya telurnya kurang atau ovumnya kurang bagus atau hormonnya kurang di beberapa poin. Nah, kalian jangan juga langsung down, karena mungkin ada karena akan ada treatment khusus dari dokter memberikan multivitamin kepada suami dan istri. Nah, jadi psikologisnya perlu dipertahankan, jangan langsung down, jangan langsung berpikir negatif. Nah, seandainya tadi masalah hanya bagian hormon, kalian nggak terlalu khawatir. Nah, ada juga yang tipe kedua, misalnya ternyata saat menjalani IVF si suami harus ada operasi, misalnya varikokel, karena kualitas spermnya itu kurang bagus, jadi harus operasi. Atau si wanitanya harus cek HSG. HSG itu tubannya dilihat apakah tersumbat atau tidak ya. Lalu harus melakukan laparoskopi, mungkin ada kista atau miom atau adenomiosis dan lain-lainnya. Kalian juga harus siap, karena itu tadi saya bilang, kalau psikologis dari awal sudah kena atau down, maka untuk keberhasilannya juga kurang ya, nggak akan semaksimal kalian yang bagus psikologinya atau yang tidak terlalu mengkhawatirkan atau tidak kaget dengan hasil-hasilnya. Oke, nah seperti saya sudah menjalani tahap-tahap yang begitu panjang, tapi alhamdulillah saya berhasil. Nanti saya akan share lagi di konten yang berikutnya tentang tahapan-tahapan yang saya jalani. Nah, masalah psikologis ini juga kenapa penting, karena kalau kita stres di awal maka juga hasilnya nggak maksimal ya. Jadi pikiran kita harus tenang, harus rileks, tidak boleh berpikir negatif, sudah stres duluan dengan hasilnya. Insya Allah kalau kalian fokus, dokter akan mengatasi problem-problem tersebut. Lalu ada lagi misalnya masalah psikologinya, oh umur saya sudah 30 sekian, udah 40 sekian. Nah, untuk masalah umur jangan kalian pikirkan, karena dokter juga sudah menentukan, misalnya pasangan yang di atas 25 menjelang 35 itu dokter nggak langsung harus IVF. Kadang ada dia menjalani tahap-tahap yang sebelumnya, ataupun kalau harus IVF itu juga hasilnya lebih maksimal, karena kalau kita terlalu lama mengulur-ngulur waktu untuk IVF, maka kualitas sperm atau ovumnya juga menurun. Jadi kalau kalian sudah siap secara finansial, keuangan, dan sudah ditentukan untuk IVF, maka kalian langsung lanjut, karena kualitas ovum itu juga penting ya. 35 ke atas kualitas ovum menurun, tapi tidak bertutup kemungkinan juga untuk kalian yang umur 40-an. Kalau selagi ovum kalian masih ada atau berproduksi dan juga spermnya juga masih bagus, itu dokter akan terus
untuk mengarahkan kalian untuk menjalani IVF. Namun itu tadi seperti saya bilang, kalau untuk umur 35 ke atas sampai 40 ke atas, dokter setelah konsultasi dia tidak akan berlama-lama karena dia butuh ovum yang bagus. Maka sekitar 3 bulan konsultasi, minum vitamin, maka dokter sudah menyuruh pasien tersebut untuk menjalani IVF ya. Jadi untuk umur yang 35 sampai 40 itu nggak terlalu lama prosesnya, jadi langsung dimulai sekitar 3 bulan setelah konsultasi, cek dan segala macamnya, maka mulai untuk IVF. Nah, seperti saya bilang sebelumnya bahwa IVF untuk 35 sampai 40 itu banyak juga yang berhasil, malah untuk kembar itu lebih banyak ya. Jadi jangan down bagi yang umurnya udah 35 sampai 40 atau 40-an, selagi belum menopause, dokter akan mengusahakan dan juga untuk bisa menjalani IVF. Begitu juga dengan pasangannya kalau pasangannya masih fit. Jadi untuk hasil itu nggak tergantung umur, karena saya bilang 25 sampai 35 pun masih ada yang dia gagal, coba lagi gagal, lalu berhasil di tahap berikutnya ya. Jadi ada yang berbagai macam pasien dengan masalahnya tersendiri. Jadi nggak masalah umur sih, karena setiap wanita itu ada macam-macam terkendala, atau di pasangan suaminya ada macam-macam kendala. Jadi nggak tergantung umurnya. Jadi jangan pikir umur saya udah 40 bisa nggak ya. Justru seperti saya bilang, teman-teman saya ada yang kembar 2, kembar 3 ya. Memang bukan harus fokus pada kembar, tapi rezekinya memang di saat umur segitu pula dia dapat kembar. Lalu untuk 35 sampai 40 pokoknya kalian berpositif thinking juga, karena ada juga yang dia banyak berhasil, ada juga yang enggak. Pokoknya intinya selagi kita mau berusaha dan mencoba, maka Allah akan tetap memberikan yang terbaik buat kalian. Jadi intinya jangan menduga-duga dulu, tapi tetaplah berdoa, berusaha dan berikhtiar. Oke, mungkin dengan IVF itu adalah jalan yang diberikan Allah untuk kalian mendapatkan buah hati. Nah, cukup sekian dulu untuk konten hari ini. Jangan lupa tetap di stay tune on my YouTube channel Pauletta Pauline. Kalian lihat playlistnya, karena di situ ada keterangan-keterangan yang kalian butuhkan, dan tetap di channel saya ya, karena saya akan memberikan tips-tips IVF dan tahapan IVF yang sudah saya jalani. Oke. Jadi jangan lupa subscribe channel saya, jangan di skip untuk nonton yang lebih bermanfaat dan full informasi yang nggak miss. Lalu sharing, lalu komen kalau kalian ingin bertanya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.